Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu haqqa hamdih wa nastaghfiruhu haqqa istighfarih wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Hadirin jamaah rahimakumullah, terlebih dahulu mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat sehat wal afiat dan nikmat yang lainnya. Salawat teriring salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Dan mari kita bersama-sama senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan serius kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan serius pula kita menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, perkenankan khatib pada kesempatan Jumat hari ini menyampaikan tema khutbah akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kunci sukses dakwah beliau. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam menjalani kehidupan, terutama kita hidup di era informasi dan teknologi yang begitu cepat perkembangannya, hidup di era digital, tentu memerlukan pedoman dan juga memerlukan keteladanan bagi panutan dalam aktivitas kita sehari-hari. Sebagai muslim, tentu pedoman hidup kita adalah Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran telah mengajarkan kepada kita banyak hal. Mulai dari bagaimana kita beribadah kepada Allah, hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Di Al-Qur'an Allah sampaikan dengan gamblang. Begitu juga kita sebagai umat manusia, umat muslim harus mengikuti akhlak mulia, keteladanan yang mulia, karakter yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya sebagai panutan dalam aktivitas kita sehari-hari. Kalau kita berpedoman kepada Al-Quranul Karim, kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah permasalahan hidup kita akan terselesaikan. Dengan catatan, kita mempedomani Al-Quran, kita mencontoh menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kafah, dengan komprehensif,
tidak parsial. Kita mempedomani Al-Quran, kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam hal ibadah mahdoh, dalam bidang sosial, dalam bidang ekonomi, dan dalam bidang politik. Kita ikuti, kita teladani apa yang dulu pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pimpin di Madinah. Apa yang dulu pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laksanakan ketika beliau menjadi seorang rasul, ketika beliau menjadi seorang pemimpin negara di Madinah. Hadirin jamaah rahimakumullah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah dilaksanakan pula oleh sahabat-sahabat beliau yang mulia. Dilaksanakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar bin Khattab, sahabat Utsman bin Affan, dan dilaksanakan pula oleh sahabat Ali serta sahabat-sahabat lainnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemajuan umat Islam. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam perspektif moral, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan mengedepankan akhlakul karimah, dengan mengedepankan teladan akhlak yang baik, karakter yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengedepankan power, tidak mengedepankan kekuasaan, tidak mengedepankan kekuatan bersenjata, tidak menggunakan kekerasan di dalam dakwahnya, apalagi dengan menggunakan cara-cara yang biadab, cara-cara yang tidak baik. Jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau tonjolkan di dalam berdakwah, yang beliau kedepankan di dalam bertakwa adalah akhlakul karimah, akhlak terpuji. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di era jahiliyah, era kebodohan. Bukan berarti mereka bodoh dengan tulis, dengan baca tulis, tetapi mereka terbukti bahwa mereka itu sudah pandai membaca dan menulis dengan adanya syair-syair. Ada perlombaan puisi atau syair yang dilaksanakan di Su'ukul Uqad. Untuk pemenangnya, puisi itu sebagai penghargaan kepada mereka digantungkan di atas Ka'bah. Lalu apa yang menyebabkan mereka itu dimasukkan ke dalam kelompok jahiliyah pada saat itu? Hadirin jamaah rahimakumullah, ada penyakit kronis yang terjadi pada mereka, yaitu 1S dan 5M. Syirik, penyembahan terhadap selain Allah dilakukan oleh Arab jahiliyah pada saat itu. Kemudian dalam bidang akhlak mereka sangat rusak. Mereka biasa melakukan 5M. M yang pertama maling atau korupsi, nyolong dan seterusnya. Kemudian M yang kedua main alias berjudi. Penyakit berikutnya mabuk dengan minum minuman keras. Penyakit yang keempat adalah madon atau melakukan prostitusi. Dan penyakit M yang terakhir adalah madat, narkoba bahasa kita sekarang. Hadirin jamaah rahimakumullah, menghadapi penyakit kita singkat dengan penyakit tauhid, penyakit akhlak, artinya mereka jauh dari tauhid, jauh dari nilai-nilai moral. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang beliau lakukan adalah memberikan keteladanan, nilai-nilai yang mulia melalui akhlaknya yang mulia. Maka penyakit syirik dapat diatasi. Penyakit 5M dapat beliau kikis.
dalam tempo kurang lebih 23 tahun, Rasulullah SAW mampu membangun masyarakat yang tadinya kondisinya tidak baik menjadi masyarakat yang baik. Hadirin jamaah rahimakumullah, beliau adalah teladan. Beliau adalah role model buat masyarakat Arab pada saat itu dan sekarang juga kita semua. Rasulullah menjadi model, mempunyai akhlak mulia dari sejak beliau kecil. Pengakuan mulia ini bukan hanya diakui oleh bangsa Arab saat itu, tetapi juga diakui oleh yang maha mulia, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai budi pekerti yang mulia. Surat Al-Qalam ayat 4. Dengan akhlak yang ada pada diri Rasulullah SAW, maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah berupa reformasi akhlak, reformasi moral, itu benar-benar terjadi, benar-benar terlaksana dengan baik. Pengaruhnya cukup luar biasa. Berbeda kalau kita mengadakan reformasi akhlak, reformasi moral, tapi hanya slogan, tapi hanya terbatas dalam lisan, terbatas hanya ucapan saja, tulisan atau juknis, tentu akan kurang mendapatkan perhatian. Hadirin jamaah rahimakumullah, sosok beliau adalah sosok yang lemah lembut, sosok yang penuh dengan kasih sayang kepada masyarakatnya, sehingga beliau dijuluki Nabiur Rahman, Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Akhlak Rasulullah SAW amat agung, akhlak Rasulullah SAW amat indah, baik dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dengan sesama manusia. Kita ambil contoh bagaimana ketika Rasulullah SAW dan sahabatnya mampu menaklukkan kota Mekah dalam peristiwa Fathatul Mekah. Manakala umat Islam sudah berhasil, mestinya secara politik mereka, Nabi dan para sahabatnya dapat melakukan apa saja yang beliau inginkan terhadap mereka-mereka yang dulu mencaci, dulu menghina, dulu mengusir Rasulullah SAW dari kota Mekah. Tapi tidak dilakukan oleh Rasulullah dan sahabatnya. Justru yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabatnya ketika orang-orang Mekah saat itu, orang Yahudi yang berada di Mekah saat itu dalam ketakutan yang luar biasa akan dibantai, takut dibantai oleh Rasulullah, takut dendam oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, barang siapa yang masuk Masjidil Haram aman, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Padahal saat itu Abu Sufyan belum memeluk agama Islam. Abu Sufyan sangat memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah yang membuat orang Mekah saat itu berbondong-bondong memeluk agama Islam. Hadirin jamaah rahimakumullah, oleh karena itu mari kita bersama-sama meneladani akhlak Rasulullah SAW. Mari kita bersama-sama mempedomani Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Niscaya kalau itu kita lakukan, maka kesulitan-kesulitan hidup kita akan terselesaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسول سيد البشر اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر من يومنا هذا إلى يوم المحشر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه خير أهل الدارين خصوصا على أول الرفيق سيدنا أبي بكر الصديق وعلى الصادق المصدوق سيدنا أبي حفص عمر الفاروق وعلى زوج البنتين سيدنا عثمان ذي النورين وعلى ابن عمه الغالب سيدنا علي بن أبي طالب وعلى ستة الباقين رضي الله عنهم أجمعين وعلى سبطي الشريفين سيد سباب أهل الدارين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى عميه الفاضلين على الناس سيدنا حمزة وسيدنا العباس وعلى بقية الصحابة أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات واكتب اللهم السلامة والعافية علينا وعلى عبدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من المسلمين من أمة محمد أجمعين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ويهدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة